Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa di antara teman-teman semuanya yang ingin hutang di pinjaman online itu lunas tanpa bayar? Nah, ini sedikit di luar akal sehat ya. Sedikit di luar logika, apakah benar hutang di pinjaman online itu bisa lunas tanpa bayar? Kita sebagai nasabah yang pernah minjam uang di aplikasi pinjaman online yang sudah kesulitan ekonomi, yang awalnya selalu setia membayarkannya, selalu merawat pinjaman online tersebut, tetapi suatu ketika di saat Anda sudah mengalami keterpurukan ekonomi, finansial Anda terganggu dan tidak bisa lagi membayar hutang di pinjaman online, pasti Anda ingin solusi-solusi yang simple, yang mudah, yang bikin Anda itu bisa tenang, bisa santai, tanpa harus memikirkan lagi untuk membayar hutang di pinjaman online tersebut. Salah satu solusinya yaitu ada di diri Anda sendiri. Jadi mindset Anda dirubah, tenangkan diri Anda, jangan berpikiran sesuatu yang belum tentu terjadi. Jangan memikirkan akan didatangi desa lapangan, akan dimasukkan ke selik OJK, akan dipenjarakan, akan diproses jalur hukum. Itu pikiran-pikiran yang harus dihilangkan dari diri Anda. Nah, kalau misalkan Anda tetap ingin pinjaman Anda atau hutang Anda di pinjaman online itu lunas tanpa bayar, Anda boleh berpatokan pada semua aturan-aturan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang cara-cara penagihan DC pinjol, tentang bunga yang diterapkan di perusahaan pinjaman online. Nah, dengan berpatokan pada aturan dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Anda mungkin bisa memutuskan untuk stop pembayaran dan mengautolunaskan semua pembayaran hutang di pinjaman online tersebut dengan versi asumsi Anda, yaitu karena mungkin si pinjolnya melanggar aturan tentang persentase bunga yang diterapkan, lalu mungkin si pinjolnya melanggar aturan dalam cara-cara penagihan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Itu bisa jadikan Anda patokan. Boleh Anda melakukan stop pembayaran jika ada perusahaan pinjaman online sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan dari Otoritas Jasa Keuangan, karena di awal ketika Anda meminjam uang di pinjaman online itu tidak ada perjanjian utang piutang yang menuliskan bahwa ketika Anda telat bayar akan dicaci maki, akan dihina, akan disebut pencuri, disebut maling, disebut bangsat. Itu tidak ada aturan seperti itu. Dan kalau misalkan aturan persentase bunga yang diterapkan oleh pinjaman online tersebut melebihi dari 0,3% mulai Januari 2024 ini, maka itu dipastikan sudah melanggar aturan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang hanya boleh menerapkan bunga di pinjaman online itu 0,3% per harinya. Jadi kalau menemukan hal itu dan mungkin dialami oleh Anda stop pembayaran dan jangan membayarkan utang di pinjaman online karena itu sudah melanggar aturan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Anda boleh berasumsi bahwa hutang Anda lunas tanpa bayar. Yang terpenting Anda harus kuatkan mental dan jangan pernah lagi memikirkan tentang pinjaman online. Dan bagaimana halnya ketika beredar pemberitaan bahwa hutang kita di pinjaman online itu akan auto lunas. Nah, itu boleh saja Anda berpikiran seperti itu, karena aturan Otoritas Jasa Keuangan juga mengharuskan dan mewajibkan perusahaan pinjaman online untuk bekerja sama dengan asuransi, yaitu asuransi mitigasi risiko, asuransi gagal bayar, sehingga kalau misalkan ada nasabah yang telat bayar dan gagal bayar dan tidak mampu lagi melakukan pembayaran, mungkin akan di-cover oleh asuransi dan hutang Anda auto lunas. Tetapi mungkin sebelum utang Anda diklaim ke asuransi, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online. Salah satunya yaitu tetap melakukan penagihan pada Anda, pada nasabah-nasabah yang telat bayar, yang kredit macet. Nah, kalau memang sudah tidak bisa ditagihkan dan tidak ada pembayaran lagi dari nasabah tersebut, maka kemungkinan perusahaan pinjol akan mengklaimnya ke asuransi. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah tidak mampu lagi membayarkan utang di pinjaman online, tidak punya uang lagi, jangan memaksakan membayar utang di pinjaman online dengan cara berutang. Stop pembayaran dan gagal bayarkan, kalian fokus saja dengan kehidupan kalian. Jangan lagi memikirkan utang di pinjaman online karena ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh pinjol yang ada kemungkinan bisa mengautolunaskan utang kalian. Salah satunya yaitu diklaim ke asuransi, walaupun mungkin ada beberapa proses yang harus dilewati oleh perusahaan pinjaman online tersebut, yaitu kan kewajiban dari pinjaman online yang terpenting. Kalau memang kalian sudah betul-betul tidak mampu bayar, jangan memaksakan membayar dengan cara berutang lagi.
Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Ketika kalian mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan sama Allah, memohon ampun sama Allah, dan bertobat sama Allah, dan segera bangkit dari keterpurukan. Dengan izin Allah, insya Allah Anda akan mendapatkan rezeki yang lain tanpa harus meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Yang terpenting, kalian tetap semangat, perjuangkan hidup kalian, perjuangkan masa depan kalian, dan jangan terus-terusan memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.